Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kembali lagi bersama saya Noni Usman, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Gorontalo. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara bersama 2 orang kepala sekolah dalam kasus dilema etika ataupun rujukan moral dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Video ini saya buat untuk menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepsek karena sudah mengizinkan saya untuk dapat mewawancarai Ibu. Baiklah, pada hari ini Bu, saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam kasus yang dihadapi di sekolah. Nah, kira-kira apa yang menjadi kasus Ibu dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu yang ada di sekolah Ibu? Terima kasih. Berdasarkan kasus tersebut, ini terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar, tidak ada rujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral itu perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Ya, jadi kasus dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah itu adalah tentang ataupun mengenai kedisiplinan dari anak didik. Baik. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan keputusan sekolah Ibu terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan. Selama ini dalam pengambilan keputusan itu saya selalu memusyawarahkan dengan wakil kepala sekolah maupun guru, terutama untuk di mana anak itu berada, jadi lebih fokus pada perwaliannya agar dapat mempertimbangkan dalam memutuskan suatu permasalahan. Jadi guru di sini lebih fokus pada guru kelasnya dari anak tersebut. Berarti dalam hal pengambilan keputusan, Ibu mengundang guru-guru untuk dirapatkan bersama, kemudian lebih terarah lagi kepada guru kelas. Jadi seperti itu. Baik, kemudian langkah-langkah apa ataupun prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam hal pengambilan keputusan? Itu seperti tadi, maksudnya dalam melakukan pengambilan suatu keputusan itu saya harus bermusyawarah dengan guru melalui rapat dan keputusan dewan guru itu yang akan dilakukan. Baik, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam hal pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini adalah adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan seluruh guru di sekolah. Berarti itu yang merupakan hal yang paling efektif ketika Ibu dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan, yaitu dengan komunikasi antara guru dan kepala sekolah.
Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam hal pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika yang ada di sekolah? Tantangannya yaitu kurangnya kesadaran baik dari siswa itu sendiri maupun dari orang tua siswa sendiri tentang pentingnya pendidikan. Jadi selama ini itu yang menjadi tantangan. Berarti masih kurangnya keperhatian, maksudnya perhatian orang tua kepada anak didiknya, kemudian kesadaran dari siswa itu sendiri. kesadaran dari siswa yang masih tidak peduli dengan kedisiplinan yang ada di sekolah. Nah, sehingganya ini merupakan tantangan dalam kasus yang ada di sini, Bu. Oke. Kemudian Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Nah, apakah ada tempat ataupun sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Selama ini tidak ada jadwal tertentu yang dilihat oleh sekolah untuk menyelesaikan. Tapi selama siswa itu melakukan satu kesalahan, pada saat itu harus segera dilakukan penanganan terhadap kasus. Jadi tidak ada yang dijadwalkan. Berarti tidak berfokus pada jadwal ya, jadi tidak ada jadwal yang dibuat, hanya saja ketika ada kasus segera ditindaklanjuti. Baik. Kemudian Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor apa yang mempermudah Bu? Ya, faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan yaitu adanya komunikasi dengan seluruh guru, kepala sekolah dan seluruh guru yang ada di sekolah. Saya selalu mengusahakan dengan tetap pengambilan keputusan itu tidak hanya sendiri ya, tetap semua keputusannya diambil secara keseluruhannya, secara musyawarah ataupun diskusi bersama guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Ya, baik. Kemudian hal-hal yang telah disampaikan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kepsek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Baik, sehat-sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Baiklah Bu, untuk beberapa menit ke depan saya izin ke Ibu Kepsek karena saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait masalah dilema etika ataupun bujukan moral yang ada di sekolah Ibu. Jadi di sini saya akan menanyakan bagaimana cara Ibu ataupun langkah-langkah Ibu dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan pada kasus yang ada di sekolah Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apa yang kasus yang memang terjadi di lingkungan sekolah Ibu mengenai kasus dilema etika, Bu? Terima kasih Ibu. Dalam pengambilan keputusan, saya melihat dari nilai KKM yang di bawah KKM, ya, nilai yang mencapai di bawah nilai KKM. Sehingga saat penyusunan rapor untuk mengambil itu, saya membuatkan bahwa KKM mereka saya sesuaikan dengan standar KKM yang ada. Itu mereka bisa mengikuti. Berarti Bu, kasus yang ada di sekolah Ibu ketika ada siswa yang memiliki nilai di bawah standar dari KKM, kemudian Ibu berusaha agar supaya siswa itu tidak tinggal kelas,
maka nilainya harus dinaikkan untuk bisa mencapai KKM. Jadi seperti itu kasus yang Ibu hadapi sekarang. Oke. Nah, dari kasus yang Ibu hadapi, kira-kira bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasinya dalam hal pengambilan keputusan? Yaitu di antara pilihan yang sama-sama bisa kita lihat yang masuk akal ya. Jadi di situ saya bisa melihat alasan yang masuk akal yang mengacu pada bujukan moral. Sehingga saya bisa melihat dari nilai mereka yang ya. Jadi Ibu melihat dari kasus ini cara mengidentifikasi ini, Ibu melihat bahwa kasus itu tidak ada yang salah ya, dia benar sama yang benar ya. Jadi karena ini untuk untuk demi masa depan anak-anak. Jadi seperti itu. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama ada kasus-kasus yang sama Bu, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh ya, saya melakukan dulu pengambilan keputusan, saya musyawarahkan dulu dengan guru-guru. Oh ya, jadi Ibu bermusyawarah dengan guru-guru. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga Bu, nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yaitu saya mengajak guru-guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Jadi dalam hal pengambilan keputusan yang ada di sekolah Ibu, yang paling Ibu dominankan itu adalah dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah ya, antara guru dengan kepala sekolah. Jadi dirapatkan ya Bu. Jadi tidak mengambil keputusan secara pribadi. Saya dapatkan dulu dengan iya, baik Bu. Nah, untuk pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini, yang keempat Bu, Ibu anggap efektif dalam hal pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Yaitu pengambilan keputusan yaitu dengan adanya tindakan preventif ya, sebelum terjadi permasalahan. Jadi pengambilan kebijakan yang preventif ya, sebelum terjadi permasalahan. Nah, yang berikut Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya? Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam hal pengambilan keputusan yang ada di sekolah Ibu yang Ibu hadapi? Tantangannya seperti apa Bu? Ya, seperti kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Artinya tidak ada ketegasan seperti itu yang bisa saya hadapi. Berarti tidak adanya ketegasan ya. Oke. Kemudian apakah dalam hal pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Ibu membuatkan jadwal yang memang sudah paten atau bagaimana Bu? Apakah tidak ada jadwal atau Ibu membuat jadwal? Iya, saya membuatkan jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus di rumah LCK ini dengan melakukan koordinasi dengan guru-guru saya. Ya, berarti jika ada kasus-kasus, Ibu akan membuat jadwal. Kemudian dari jadwal Ibu akan informasikan kepada staf Dewan Guru bahwa ada kasus yang harus kita bahas bersama-sama di Dewan Guru. Jadi ada jadwal. Oke. Baik. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan? Yang terakhir ya Bu. Oh ya, pembelajaran yang bisa diambil yaitu saya menganggap yang benar-benar harus dilihat dari berbagai sisi. Itu adalah pembelajaran yang bisa diambil, yang saya anggap itu memang benar-benar yang harus dilihat dari berbagai sisi. Jadi pembelajaran yang bisa diambil itu adalah semua kita anggap benar itu benar. Ya, baik. Terima kasih Bu atas kesempatan waktunya yang diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.